warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah tanfidin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini ya. Kita masih dipertemukan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita duduk di majelis ilmu, kita akan berusaha merambah diri kita ya. Bahwasanya amatlah kurang ya pada diri kita itu asupan daripada asupan ilmu agama ya. Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu, maka kita tidak bisa mengukur diri kita ya. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, baik pengajarnya ataupun yang belajar, itu masing-masing bisa mengukur diri ya. Ternyata kita ini sangat jauh daripada keilmuan ya. Jauh sekali daripada ilmu dan amal ya. Dan kita bisa introspeksi diri dan terus meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan kita duduk di majelis ilmu, kita bisa mengetahui kadar kita ya sebagai seorang hamba. Apakah kita itu adalah seorang hamba yang memang sudah dekat kepada Allah, atau kita justru seorang hamba yang justru malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mendapatkan ilmu di majelis ilmu, setidaknya kita itu bisa memperbaiki diri ya. Bisa tahu, bisa sadar akan diri kita, dan kita banyak beristighfar pada Allah. Maka itu faedah di dalam kita duduk di majelis ilmu. Maka di sini alhamdulillah ya, setelah kita libur beberapa pertemuan lalu ya, dan terakhir kita sudah membahas kemarin itu, pertemuan terakhir itu kita sudah membahas tentang nun wasol ya, ataupun nun iwat ya. Ya, jadi nun ya, wasal ataupun nun iwat. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui ya, di dalam mushaf internasional ya, ataupun di mushaf lokal ya. Karena sebagian dari kita itu tidak memahami cara membaca kaidah nun iwat ini atau nun wasal ini. Alhamdulillah ya. Jadi nanti insya Allah prakteknya ataupun setelah kita akan membaca Al-Quran ya, baik di yang juz kita akan teliti di terakhir ini, ya, ini juz yang 30 kan, kita insya Allah akan terus bertalaki. Maka ini semua ada di sini ya. Maksudnya pelajaran tentang nun iwat itu ada ya. Nun wasal ini ada. Jadi insya Allah itu menjadi bekal buat kita membaca Al-Quran yang Karim. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan baru di halaman yang 88 ya. Ya, 88, 89. Ya. Coba kita lihat penulis Hafizahullah Ta'ala di sini mencantumkan judul Kaidah membaca mas jaiz dari jalur Thayyibatun Nasyr. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya ini adalah pembahasan yang tingkat lanjutan ya, tingkat lanjutan. Karena ini membaca mad jaiz ini dari jalur Thayyibatun Nasyr itu apabila kita sudah menguasai dari jalur Syatibiyah yang waktu lalu sudah kita lewati ya. Waktu lalu kita sudah melewati bahwasanya mad jaiz munfasil itu dibaca 4 atau 5 harokat ya. Ya, pertemuan-pertemuan lalu yang kita sudah membahas tentang mad far'i ya. Itu
mad jaiz munfasil itu dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Ketika kita membacanya wasol, dibaca sambung. Jadi kalau sudah 4 harokat terus gitu, stabil. Apabila nanti kita dapati ada mad jaiz lagi, 4 harokat lagi. Kita dapati dalam satu bacaan mad jaiz lagi, 4 harokat lagi. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah membaca 5 harokat, maka 5 harokat terus. Ya, itu harus stabil sebagaimana perkataan penulis. Hafizahullah Ta'ala di bawah, di catatan kaki bawah. Kemudian kalau mad jaiz ini kita waqaf atau kita berhenti di mad jaiznya, maka dia kembali ke hukum asal, yakni dia dibaca 2 harokat sebagai mad tabi'i. Gitu. Jadi mad jaiz munfasil ini ketika kita waqaf di madnya itu, maka dia hanya dibaca 2 harokat. Ya, 2 harokat. Nah, itu pelajaran yang sudah berlalu yang kita lewati. Tetapi di sini di pembahasan yang akan kita bahas sekarang, ini kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nashr. Jalur thayyibatun nashr ini dikatakan oleh penulis ya. Seorang qori, ya maksudnya seorang yang membaca Al-Qur'an ya. Qori di sini adalah isim fa'il ya. Dari qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, fa huwa qari'un. Qari ya. Jadi qari maksudnya adalah orang yang membaca gitu ya. Bukan orang yang kita kenal di di perlombaan qori gitu. Bukan ya. Maksudnya qori di sini adalah orang yang membaca Al-Qur'an, individu kita. Misal kita membaca Al-Qur'an, maka ini kita harus pahami ini kaidah ini. Seorang qori ya, jika ingin membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harokat, jadi apabila kita nih membaca Al-Quran mad jaiz munfasil, kita ingin baca 2 harokat, dan mad wajib muttasil 4 harokat. Ya, jadi kalau mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil itu 2 harokat, mad wajibnya itu 4 harokat, maka dia harus mengikuti kaidah-kaidah yang didasarkan pada riwayat Hafiz qiraat Asim dari jalur thayyibatun nashr. Maksud dari jalur thayyibatun nashr ini adalah jalur fi'il dari kitab Al-Misbah. Ya. Ya, jadi dia itu jalur fi'il ya. Nah, nanti jalur thayyibatun nashr itu dia pembahasannya itu ada kitab khususnya, ya, ada kitab khusus yang membahas tentang itu, ya. Tetapi ini kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nashr ini dibahas secara ringkas oleh penulis, ya, dibahas secara ringkas gitu. Jadi sudah dikasih rumus-rumusnya nih. Ini rumusnya di buku ini. Di buku yang yang mencetakkan anak ini ada 8. Mungkin di situ ada yang berbeda ya. 11. Ada yang 11 ya kan? Ada yang 11 kaidah ya. Terus di kitab yang satu ada 8 kaidah. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang lebih ringkasnya itu 8 ya. Ya. Karena yang 11 itu sebenarnya mengikuti jalur Syatibiyah itu mirip. Ya, nanti kita lihat ya perbedaan. Jadi yang 8 ini yang sudah direvisi. Kalau yang sampai 11 itu adalah yang belum revisi ya. Dan itu sebenarnya itu yang 3 bagian itu yang 9, 10 dan 11 itu sebenarnya mirip dengan Syatibiyah. Pembahasan Syatibiyah. Jadi itu tidak ada perbedaan maksudnya dengan thayyibatun nashr dengan Syatibiyah itu sama 3 poin itu. Ya. Jadi nggak dibahas di sini. Wallahu a'lam ya, sudah direvisi. Coba kita lihat ya. Ya. Jadi kalau kita ingin membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harokat, maksudnya kita membaca 2 harokat baik dalam keadaan waqaf ataupun wasol. Ya.
baik dalam keadaan waqaf ataupun wasal disambung itu tetap 2 harokat. Jadi seperti mat wajib, seperti mat tabi'i gitu. Ya, jadi mat jais munfasil ini walaupun dia secara mushaf kita lihat ada benderanya, ya, tetapi kita ingin membaca dengan 2 harokat, maka kita harus perhatikan ini rumus yang ada 8 ini. Ya, coba kita lihat rumus yang pertama. Membaca dengan huruf shad pada dengan huruf shad saja pada Al-Quran suratul Baqarah dan suratul A'raf, ya. Jadi dibaca dengan shad saja. Ya, coba kita lihat di surah Al-Baqarah, ya, ini yang di buku ini. Ini sudah pernah kita bahas di pembahasan yang lalu, ya, yang di ayat goribah, ya, yang ayat-ayat aneh, ya, ayatul goribah. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi dia di suratul Baqarah ayat 245 itu kan ada huruf sin di atas huruf shad di kalimat waya besutu, ya, waya besutu, ya. Dan juga di suratul A'raf ayat 69 di fil khalqi basqa itu ada huruf sin di atas huruf shadnya. Kalau di riwayat Syatibiyah, jalur Syatibiyah, ya, yang kita lewati itu, yang pernah kita lewati, itu dia mendominasi yang kita baca itu yang di atasnya, huruf atasnya. Jadi huruf sinnya. Tapi kalau ini, ya, waibatun nasyar, kita yang kita unggulkan itu yang bawahnya, jadi kebalikannya. Ya, jadi gampangnya begitu aja. Jadi kalau di Syatibiyah yang kita baca sehari-hari, yang umum, itu kita fokus lihat huruf yang di atasnya, mendahulukan, ya, huruf yang di atasnya. Kalau yang di atas sin maka kita baca sin, kalau yang di atas shad kita baca shad. Tapi kalau di ini waibatun nasyar kita mendahulukan yang bawahnya. Jadi kita baca dengan huruf shad saja. Ya, ya, ini. Jadi waya besutu, maka su, ya, waya besutu fil khalqi basqa, jadi maka so, jadi bukan bukan, tapi pakai spot, ya. Ya, adapun pada surah At-Tur ayat 37 karena sinnya di bawah, maka dengan huruf sin. Ya, jadi dibaca al-musaytirun, ya. Al-musaytirun. Jadi untuk qayyibatun asyar kita fokus yang bawah hurufnya. Tapi kalau Syatibiyah yang umum kita baca sehari-hari yang mat jais munfasil 4 atau 5 harokat, itu lihat atas. Ya. Jadi ini ini sebenarnya ayat goribah yang sudah pernah kita lewati sebenarnya pembahasan ini. Cuma pembahasan ayat goribah itu ada 2 versi gitu. Kalau jalur Syatibiyah versinya ini, jalurnya ini. Kalau Thayyibatun Nasyar jalurnya ini. Jadi ini sebenarnya pembahasan ayat goribah juga sebenarnya. Coba kalau antum teliti, ya kan? Ya, coba lihat di poin kedua. Membaca dengan ibdal dibaca 6 harokat saja. Jadi kita lihat ayat-ayatnya, ya. Di suratul An'am, ya. Kemudian surah Yunus. Ini sudah kita lewati di yang ayat goribah, ya, di ayat goribah. Ya. Kalau ini hanya menggunakan 6 harokat saja. Jadi bacanya az-zakaraini, az-zakaraini, al-ana,
Allah. Tapi kalau yang di riwayat jalur Syatibiyah itu kan ada dua versi, ya, dua versi dan dua-duanya boleh, yaitu dengan tasfil, ya, dengan begini juga dengan gitu, az-zakaraini al-ana Allah. Nah, jadi kalau di Syatibiyah yang sudah kita lewati begitu, boleh dua cara. Tapi kalau untuk Thayyibatun Nasyar hanya satu saja, yaitu dengan dibaca 6 harokat saja. Jadi untuk yang tasfil tidak. Ya. Jadi ini kalau kita sudah melewati ayat-ayat ghoribah, insya Allah ini mengikuti aja gampang. Kemudian yang poin ketiga, membaca hanya dengan ismam pada surah Yusuf ayat 11. Jadi ismam itu isyarat monyong, ya. La ta'manna. Jadi gitu aja, ya. Ya gampang kan ya. Insya Allah gampang ya. Jadi cuma satu versi aja gitu. Hanya la ta'manna dengan ismam aja. Tapi kalau di Syatibiyah itu boleh dua, ya kan? Boleh dengan ismam, boleh dengan raw. La ta'manna, ya. La ta'manna, sedikit nunya. Manna sedikit. Ya. Itu raw. Tapi kalau ini Thayyibatun Nasyar hanya dengan ismam aja. Ya, kemudian untuk di yang keempat dibaca tawassul, ya. Tawassul ini maksudnya pertengahan, ya. Dengan panjang 4 harokat, ya, di huruf ain, ya, pada surah Maryam dan Asy-Syura. Ya. Nah, ini berbeda nih. Ini pembahasan huruf-huruf muqatta'ah, ya, huruf-huruf muqatta'ah yang pembahasan yang sudah pernah kita lewati. Jadi untuk huruf ain ini kan kalau di Syatibiyah ini dia huruf ain ini boleh dibaca dengan 4, boleh dibaca dengan 6. Ada dua versi, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau ini hanya 4 saja. Jadi dia tawassul, ya, pertengahan dia. Hanya dibaca 4 harokat saja. Ya. Nah, kan pada waktu lalu kita sudah terangkan untuk huruf ain ini dia boleh dibaca 4, boleh 6, juga boleh dibaca 2. Ya. Boleh dibaca 2, tetapi yang dibaca 2 itu tidak dikuatkan oleh penulis. Tetapi di kitab yang lain, seperti kitab tentang Al-Mufid, ya, Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, ya. Ana lupa itu namanya penulisnya. Itu di kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, bukan Mufid ini ya, Syekh Utsaimin rahimahullah, bukan, ya. Bukan Qaulul Mufid, ya, bukan, tapi Kitabul Mufid fi Ilmi Tajwid, ya. Itu boleh dibaca 2 juga. Jadi huruf ain itu boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Tapi di sini dikatakan tawassut. Tawassut itu pertengahan, ya kan? Tawassut itu pertengahan. Jadi bukan 2, bukan 6, tapi 4, pertengahan. Ya. Maka dia dibaca dengan 4 harokat saja di huruf ainnya. Gitu. Jadi kafnya 6 harokat, sodnya 6 harokat, tetapi untuk ainnya 4 harokat.
Kemudian yang poin kelima, membaca huruf roh dengan tafkhim ketika wasol pada Asy-Syu'ara 63. Jadi ini dibaca dengan tafkhim. Fir, ya, qawlil azim. Jadi fir. Ya, jadi hanya dibaca tafkhim saja. Ya. Kalau di yang lalu kita sudah lewati, itu dia kan boleh dua. Boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca takhfif. Jadi boleh fir qawlil azim. Ya, boleh fir. Nah, boleh dua. Kalau di Syatibiyah. Tapi kalau untuk ini Thayyibatun Nashr, kita baca hanya dengan tafkhim saja. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Yang keenam, membaca dengan hazf. Ya, hazf itu membuang. Ya, hazfun ya. Membuang huruf ya ketika waqaf pada An-Naml ayat 36. Jadi hazf huruf ya-nya dibuang. Jadi hanya begini. Fama atan. Ya, jadi gitu. Fama atan. Ya. Nah, tapi karena di sini ini adalah pembahasan mad jaisun fasil, ya. Pembahasan mad jaisun fasil ya, artinya Thayyibatun Nashr di jalurnya. Maka famanya itu kan termasuk mad jaisun fasil. Jadi hanya dibaca dua. Fama atan. Ya. Fama atan. Jadi dua harokat aja famanya. Ya, karena ini mad jaisun fasil, termasuk bagian yang dibaca dua harokat. Tapi kalau di riwayat di jalur yang sudah kita lewati Syatibiyah, ya, ini ada berbagai macam cara waqafnya yang sudah pernah kita lewati. Ini untuk murojaah ya. Jadi caranya begini. Untuk yang di Syatibiyah itu ketika waqaf ada ada 3 macam kalau nggak salah ya. Jadi fama atani dengan row yang pertama. Yang kedua dengan menetapkan ya. Fama atani. Nah, itu yang kedua. Ada yang ketiga, fama atan. Nah, itu yang jalur yang sudah kita lewati Syatibiyah. Tapi kalau jalur Thayyibatun Nashr itu hanya itu dengan membuang huruf ya-nya. Jadi fama atan, gitu aja. Atan, gitu aja. Nah, ini jadi membuang huruf ya. Nah, di situ kan ada huruf ya kecil di situ ya. Tapi di Syatibiyah itu dipakai huruf ya-nya. Tapi kalau Thayyibatun Nashr itu huruf ya-nya dibuang, hadzaf. Kemudian yang ketujuh, memfathahkan huruf bod saja pada surah Rum, ya. Jadi hanya dibaca du'fin, du'fan. Ya, jadi fathah, du'fin, du'fan. Sedangkan di jalur yang telah lalu itu boleh dua, bisa dengan dhammah. Du'fin, du'fan. Du'fin, du'fan. Ya. Nah, yang terakhir di nomor 8, membuang alif pada yang terakhir pada waqaf ya, apabila waqaf pada surah Al-Insan. Ya. Jadi dibaca salasil. Ya, jadi ketika waqaf di suratul Insan ini ayat yang keempat, kita membaca dengan salasil. Ya. Salasil begitu aja. Tapi kalau di Thayyibatun Nashr di Syatibiyah
salasila, atau boleh yang kedua salasil. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya ini kalau kita sudah melewati pembahasan untuk yang ayat riba, ini insya Allah gampang. Ya, kita tinggal murojaah aja. Ya, tinggal murojaah aja, mengulang aja ya. Nah, cuma di sini ada catatan ya di buku ini. Selain kaidah yang ada pada jalur thayyibatun nasyar yang tersebut di atas, kaidah-kaidah lainnya ya itu sama dan sesuai dengan jalur syatibiyah. Ya. Contoh pada surah Hud ayat 41 tetap dibaca dengan imalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi sama, kaidah-kaidah yang lainnya itu sama. Ya, kaidah-kaidah yang lain seperti kaidah-kaidah tentang apa namanya? Tentang ya kaidah yang lain lah yang di ayat riba itu yang lain selain daripada ini sama. Cuma yang itu tambahan di buku yang lain, yang satunya itu kan ada 9.9, 10 dan 11 itu sebenarnya sama itu dengan Syatibiyah. Ya. Coba kaidah yang 9 itu apa? Coba antum. Coba. Menfakrahkan huruf dot pada itu. Nah, itu sama ya, itu sama. Coba yang poin ke-10. Mengizharkan huruf nun pada Yasin. Itu sampai itu. Mengizharkan huruf nun pada surah Yasin, pada Yasin ya. Itu sebenarnya itu sama dengan Syatibiyah, dengan Thayyibatun Nasyar sama. Jadi sebenarnya itu nggak ada kepentingan lah di sini. Wallahu a'lam ya. Artinya nggak ada yang khusus lah gitu, nggak ada yang beda. Terus yang selanjutnya Pak? Mengidghamkan huruf sa dan ba. Mengidghamkan huruf sa dan ba. Nomor 3.3. Iya, mengidghamkan huruf sa dan ba. Tak ke zal, ba ke mim. Itu pembahasannya mengenai apa namanya idgham mutaqarribain, idgham mutajanisain. Ya, idgham mutajanisain itu adalah idgham yang umum gitu. Jadi bisa untuk Syatibiyah, bisa juga Thayyibatun Nasyar. Jadi itu nggak begitu penting lah di sini. Ya, karena itu kalau udah paham mengenai idgham mutajanisain, itu insyaallah nggak ada yang aneh lah. Ya, itu pembahasan yang umum. Allahu a'lam. Ya, mungkin ada pertanyaan dari sini, silakan. Jadi kita agak cepat soalnya waktunya agak sempit ya. Jadi intinya begini Pak, antum boleh membaca mad jaisun fasil 2 harokat, tapi antum harus hafal ini. Hafalnya ini yang enggak. Khawatirnya antum ngelewatin ayat-ayat ini dengan jalur Syatibiyah lagi. Harus satu jalur gitu ya. Jalur dengan satu jalur. Iya. Jangan ganti-ganti gitu. Jangan ganti-ganti. Ini yang hafalnya ini yang Iya, dengan cari aman. susah. Iya. Paling tertentu. Makanya sangat ditekankan jalur Syatibiyah dikuatkan dulu. Jalur yang kita umum yang mad jaisun fasil dibaca 4 atau 5, ya kan? Itu kita kuatkan dulu itu. Jadi kalau ada ayat riba, kita harus pahami dulu, ini boleh baca ini, boleh baca ini, boleh ini. Jalur Syatibiyah itu kita udah di luar kepala lah, di buku lah ya. Udah di luar kepala. Itu udah lancar, udah paham antum, udah bisa mempraktekkan juga. Nah, baru kita ke jalur Thayyibatun Nasyar. Tapi harus berusaha talaki juga di depan guru. Tolong tes anak baca jalur Thayyibatun Nasyar ya. Jadi mulai antum dari
Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus ya itu setidaknya baca di depan guru dulu, ya setidaknya 1 atau 2 juz lah antum praktek di depan guru. Jadi nanti setelah itu bisa, nanti antum kan itu 1-2 juz itu kan nanti antum akan lewati ini, terutama seperti Al-Baqarah ya, nanti surat Al-Baqarah ya itu kan antum akan lewati ya, antum akan praktekkan itu. Iya. Ya, jadi intinya jangan sembarangan membaca mad jazm fasil dengan 2 harokat kalau belum paham ini. Tuh, yang terjadi di masyarakat kita mad jazm fasil dibaca 2 tapi nggak paham jalur ini. Ya, nggak paham. Ya, coba nanti kalau antum ada yang baca begitu, coba antum tes. Ini surah Al-Baqarah ini bacanya bagaimana? 245 ini bacanya gimana coba? Coba antum suruh baca gitu. Ya. Kalau antum suruh baca sekali salah ya, 2 kali coba ulang lagi, 2 kali 3 kali baru antum jelasin. Antum kalau mau baca mad jazm fasil 2 harokat, antum harus paham ini kayaknya ini. Nah, dia kan akan mikir salahnya di mana? Ini ada huruf apa di atas huruf shad? Ada huruf sin, ya kan? Antum tadi bacanya pakai apa? Ya misalnya dia baca pakai huruf sin misalkan, ya dibaca pakai huruf sin, ya. Atau dia baca huruf shad mana? Huruf shad, tapi kita tanya ini huruf sin fungsinya apa? Kalau dia nggak paham huruf sin itu fungsinya apa, berarti belum boleh baca jalur Thayyibatun Nashar, belum boleh. Jadi harus fokus dulu di Syatibiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ini dulu ya. Mudah-mudahan sallallahu